Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Ayat harian kita hari ini, Kamis 1 Juli 2021, diambil dari Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus mengajar tentang hal kerajaan surga melalui perumpamaan. Perumpamaan itu, saudara, bertujuan untuk memudahkan para pendengar untuk memahaminya. Secara khusus, Injil Matius pasal 13, saudara, adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur yang menaburkan benih dan jatuh pada tempat atau wadah yang terdiri dari 4 bagian. Benih yang pertama, saudara, jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Benih yang kedua jatuh di tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya, saudara. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi apa yang terjadi? Setelah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang ketiga, saudara, jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih yang keempat jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, saudaraku. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Saudara, semua arti perumpamaan tadi dijawab dengan baik pada ayat 19 sampai ayat 23. Nanti boleh kita baca bersama-sama. Namun pada hari ini kita hanya melihat tentang benih yang jatuh di tengah semak duri, di mana semak duri itu semakin besar lalu menghimpit benih itu sampai mati. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini, saudaraku, dan apa yang ingin disampaikan kepada kita dalam menjalani hari-hari kita? Benih yang ditaburkan di tengah semak duri itu, saudara, adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Nah, saudara, kekhawatiran lebih tinggi, kekhawatiran lebih besar, kekhawatiran lebih bercokol di dalam kehidupannya. Nah, pernah merasa khawatir Bapak Ibu, saudara-saudari? Pasti pernah. Mengalami kekhawatiran di tengah-tengah kebutuhan sehari-hari selama kita di tengah-tengah dunia ini, mengalami kekhawatiran ketika pandemi COVID-19 terjadi, mewabah sampai sekarang ini, itu adalah sesuatu yang wajar. Namun akan menjadi tidak biasa dan tidak wajar, saudaraku, jika kita sebagai orang-orang percaya dihantui oleh rasa khawatir itu. Dan ternyata nas kita, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini, kekhawatiran itu
dapat menghambat firman Tuhan untuk bertumbuh, dapat menghambat firman Tuhan untuk berbuah. Sebab semak duri yang dikatakan dalam nas kita hari ini adalah kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, keinginan-keinginan yang ditujukan untuk memuaskan dan berpusat kepada daging. Nah, maka jangan biarkan dirimu, saudaraku, dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab kekhawatiran akan mengalahkan iman. Kekhawatiran itu akan mengalahkan firman Tuhan. Kekhawatiran itu akan membuat firman Tuhan tidak berdampak dalam hidupmu. Orang yang berada pada kelompok ini, saudaraku, adalah mereka yang tidak pernah merasa cukup. Dan yang pasti orang yang selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Nah, memang saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang membuat kita merasa khawatir. Apakah itu tentang kesehatan anak-anak kita, kehidupan di tengah keluarga, pekerjaan, dan banyak sekali, saudara. Semua itu membuat kita menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh bila kita berpengharapan kepada Tuhan dan bila kita hidup di dalam firman-Nya. Sebaliknya, ketika kekhawatiran itu lebih besar, maka kekhawatiran itulah yang menghimpit firman itu sehingga kita tidak berbuah. Nah, firman Tuhan berkata, dan harus kita ingat, saudaraku, supaya kita tidak mau menjadi orang-orang yang khawatir atau berlebihan di dalam rasa kekhawatiran itu. Bukankah Yesus pernah berkata, saudaraku, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga? Dan Yesus melanjutkan, saudaraku, mengapa engkau harus khawatir tentang pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang saja yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan jadikan dirimu seperti benih yang tumbuh di dalam tanah yang di situ semak duri bertumbuh, di mana kekhawatiran lebih besar yang menghimpit firman itu. Tetapi jadikanlah dirimu, saudaraku, seperti tanah yang gembur, di mana firman Tuhan akan bertumbuh. Dan ketika firman Tuhan bertumbuh, maka kita menghasilkan buah, kita berpengharapan, kita kuat, kita kokoh. Ada yang bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup di dalam firman kebenaran itu, dan menjadikan hidup kami tempat firman untuk bertumbuh di dalam pengharapan, sehingga godaan dunia ini boleh kami menangkan, sehingga kami tidak dihimpit oleh godaan si iblis, tapi firman Tuhan lebih kuat dan hebat. Berkatilah firman ini sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan sukacita dan penuh pengharapan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam sakit penyakit, di rumah sakit, di wisma atlet, isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan menaungi mereka, dan firman Tuhan menguatkan mereka supaya mereka tidak lagi khawatir, tetapi percaya bahwa Tuhan menyembuhkan mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.